Lanjutkan tentang qawaid al-aqaid, artinya fondasi akidah. Fondasi akidah menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala, wa annahu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa annahu subhanahu muridun lil kainat mudabbirun lil hadithat. Sesungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki bagi seluruh makhluk, dan Allah mudabbirun lil hadithat, artinya Allah yang mengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi Allah yang mengatur seluruh makhluk. Akhirnya beliau melanjutkan, kata beliau, fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun aw kathirun, saghirun aw kabirun, khairun aw syarrun, naf'un aw dharrun, imanan aw kufrun, irfanan aw nakrun, fawzun aw khusranun, ziyadatun aw nuqsan, ta'atun aw isyan, illa biqada'ihi wa qadarihi. Kata beliau, maka tidak terjadi baik fil malaki atau fil malakut. Malaki artinya mulki, alamul mulki adalah alamus syahadah, alam yang bisa didapat dengan panca indera. Dunia ini, dunia kita lihat, sesuatu yang terlihat, ini namanya alamul mulki. Sedangkan alamul malakut artinya alam yang tidak, alam gaib yang tidak terlihat, seperti alam para malaikat, alam para jin. Kemudian seperti halnya surga, neraka, alam para arwah, alam barzakh, itu namanya alamul malakut. Alamul malakut. Maka tidak terjadi baik di al-mulki, alamul mulki, ataupun di alamul malakut, baik di alam yang terlihat atau yang tidak terlihat. Tidak terjadi baik yang sedikit atau yang banyak, yang kecil atau yang besar, baik atau buruk, bermanfaat atau lawan atau mudarat, iman atau kufur, baik itu irfan atau ingkar, kemudian fauzun atau khusran, kemenangan atau kerugian, ziyadatun atau nuqsan, bertambah atau berkurang, ta'atun atau isyan, baik taat ataupun maksiat, illa, tidak terjadi semua itu, baik taat, maksiat, kufur, Islam, ya kecil, besar, baik, buruk, bertambah, berkurang, semua itu tidak terjadi illa biqada'ihi wa qadarihi. Semua itu terjadi cuma karena, tidak terjadi melainkan dengan sebab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti qada, kata ulama ketika menafsirkan qada ini yang seperti yang kita sering, iman dengan qada dan qadar. Maksud iman qada dan qadar. Al-qada artinya ilmu Allah fil azali. Misalkan di tahun 2024 yang jadi presiden misalkan si A atau si B, terserah si A, si B atau si C. Si A misalkan jadi presiden. Itu sebelum terjadi, Allah dari fil azal, dari dulu sudah mengetahui, di zaman azali sudah mengetahui bahwa di tahun 2024 yang menjadi presiden si A.
Jadi pengetahuan Allah di zaman azali tentang semua yang akan terjadi ke depan, itu namanya qada. Jadi qada Allah artinya pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Misalkan kita malam kapak kita tahun 2024 mati atau masih hidup. Mati misalkan kita meninggal. Jadi semua diketahui oleh Allah. Jadi pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi namanya qada. Jadi qada artinya ilmu Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menafsirkan makna qada dan qadar. Arti qada ilmu Allah bima sayajri. Jadi pengetahuan Allah di azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, semua diketahui oleh Allah. Itu namanya qada. Ketika kita mengatakan ini udah qada Allah, Allah sudah mengqada bahwa saya meninggal tanggal sekian, saya sakit di tanggal sekian. Artinya Allah mengetahui kalau kita sakit di tanggal itu. Kemudian yang kedua qadar. Qada sekali lagi artinya ilmu Allah, pengetahuan Allah di azali terhadap apa yang terjadi. Sedangkan qadarullah artinya terjadi sesuatu sesuai dengan yang diketahui oleh Allah. Jadi ini hubungan qada dan qadar. Al-qada artinya pengetahuan Allah terhadap sesuatu. Kemudian ketika terjadi sesuai dengan qada Allah, itu namanya qadar. Ini qadarullah. Ketika kita mengatakan sakit, oh sudah qadarullah. Apa arti qadarullah? Artinya sudah terjadi sesuatu yang sesuai dengan yang Allah ketahui. Itulah makna qadarullah. Arti kembali ke sini, tidak terjadi semua baik di alam mulki ataupun di alam malakut, baik besar atau kecil, baik maksiat atau taat atau maksiat, kufur, Islam, melainkan semuanya terjadi karena sudah ketentuan Allah, qada Allah dan qadar Allah. Tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi illa semua tadi tidak terjadi melainkan dengan qada Allah dan qadar Allah dan hikmah Allah dan kehendak Allah. Makanya termasuk kufur. Itu seseorang kafir tidak masuk Islam bagian dari kehendak Allah. Jadi dalam hal ini ulama membagikan, ada namanya sesuatu diperintah tapi tidak dikehendaki. Ini hubungan antara perintah. Kadang-kadang Allah memerintah kita untuk salat, tapi Allah menghendaki kita untuk tidak salat. Mungkin saja. Jadi tidak tidak melazimi antara dua. Jadi bukan berarti ketika diperintah pasti Allah menghendaki terjadi. Tidak. Ada yang kadang-kadang diperintah tapi Allah tidak menghendaki terjadi. Contoh misalkan yang Allah perintah tapi dan Allah kehendaki untuk terjadi, seperti iman kita sekarang. Iman kita sekarang ini yang pertama, Allah perintah untuk beriman dan Allah juga menghendaki kita untuk beriman. Akhirnya kita beriman. Ada yang kadang-kadang Allah memerintah tapi tidak dikehendaki, seperti halnya iman Fir'aun. Allah memerintah Fir'aun untuk beriman, tapi di sisi yang lain Allah tidak berkeinginan untuk iman Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tidak beriman. Ada yang diperintah tapi tidak dikehendaki. Ada juga yang dikehendaki tapi malahan dilarang. Seperti halnya misalkan maksiat. Kita dilarang oleh Allah. Maksiat yang kita lakukan. Ini kita lakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Misalkan kita melakukan maksiat, mencuri misalkan, na'udzubillah min dzalik. Itu tidak terjadi mencuri melainkan karena Allah sudah menghendaki melakukan mencuri. Karena tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencuri itu tadi juga karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah melarang. Jadi
ada yang kadang-kadang Allah kehendaki terjadi tapi Allah larang. Jadi antara hubungan antara perintah dengan iradah ini kadang-kadang bersatu, kadang-kadang tidak. Beda halnya pendapat Mu'tazilah. Kalau dulu itu lawan Ahlus Sunnah, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tidak, sesuatu yang Allah perintah pasti Allah kehendaki. Padahal tidak. Nah, i'tiqad Ahlus Sunnah antara perintah dengan Allah kehendaki itu tidak saling melazimi. Mungkin ada kadang-kadang terjadi sesuatu diperintah tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti halnya iman Fir'aun. Iman Fir'aun Allah perintah, tapi di sisi yang lain Allah tidak menghendaki Fir'aun untuk beriman. Akhirnya Fir'aun tidak beriman. Kembali ke sini dalam keyakinan yang harus kita yakini tentang misalkan seseorang bermaksiat. Itu maksiat yang dilakukan seseorang terjadi pasti karena kehendak Allah. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah. Semua enggak terlepas dari kehendak Allah. Tapi apakah Allah senang? Tidak. Tidak senang. Allah menghendaki untuk terjadi tapi tidak senang. Ini jangankan pada Allah, pada kita manusia juga sering terjadi. Nah, kita menginginkan terjadi tapi kita enggak senang. Nah, contoh misalkan Imam Al-Ghazali suatu ketika beliau bikin contoh seperti ini. Contoh yang kita menginginkan terjadi tapi kita enggak senang. Seperti halnya contoh kita perintah untuk pembuktian di mahkamah. Misalkan kita punya pembantu, kita pukul, akhirnya dia melapor ke mahkamah, pengen dipenjara kan. Akhirnya kita bela diri dan mengatakan ini pembantu tidak mau menuruti perintah. Ini pembantu tidak mau menuruti perintah. Kata mahkamah, tolong panggil coba tes, kita pergi ngecek itu benar-benar tidak menuruti perintah atau dia menuruti sebenarnya. Baru kita cek, kita panggil itu, kita suruh dia. Kita sekarang lagi diinterogasi atau dicek sama mahkamah. Mereka mengecek apakah ini pembantu ini benar-benar taat atau tidak taat. Karena kita mengatakan dia tidak taat, akhirnya kita pukul. Untuk pembuktian, akhirnya mereka ngecek apakah dia taat atau tidak. Untuk mengetahui taat atau tidak, kita suruh sesuatu dia, tolong ambilkan air ataupun tolong cuci baju anak saya misalkan. Itu dalam hati kita yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan dia tidak melakukan, walaupun kita suruh. Dalam hati kita itu keinginan kita enggak mau dia melakukan. Karena kita di belakang itu kita dicek sama mahkamah. Kalau dia melakukan, kita kena. Kalau dia melakukan berarti dia itu taat. Akhirnya kita kalah di pengadilan. Kita mengatakan dia enggak taat. Berarti ketika kita suruh tolong ambil air, itu dalam hati kita berkeinginan, kita mau dia enggak melakukan supaya kita menang di pengadilan. Padahal di mulut kita suruh. Di mulut kita menyuruh. Makanya antara menyuruh dengan menginginkan itu dua perkara yang terpisah. Dua perkara yang terpisah. Kadang-kadang kita suruh tapi kita tidak inginkan terjadi. Ini seperti inilah halnya iman Fir'aun. Allah memerintahkan Fir'aun untuk beriman, tapi di sisi yang lain Allah tidak menginginkan Fir'aun untuk beriman. Akhirnya Fir'aun tidak beriman. Maksiat yang kita lakukan itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa keinginan Allah. Tidak mungkin terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa keinginan oleh Allah. Tapi Allah tidak ridha. Allah tidak ridha tapi menginginkan. Jadi kembali ke sini, tidak ada yang terjadi di baik alam mulki atau malakut
melainkan semuanya dengan qada Allah dan qadar Allah, dan terjadi dengan hikmah Allah dan ketentuan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa saja yang diinginkan Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa saja yang tidak diinginkan Allah, lam yakun, pasti tidak terjadi. Ini kaidah. Kaidah ini di sunnah dibaca di pagi hari. Sunnah baca 3 kali. Sunnah baca doa ini. Masya-Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Masya-Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Ini 2 kalimat, 2 kata yang 2 kalimat yang pendek. Tapi kalau kita yakini benar-benar di hati, kita simpan di hati, hidup nyaman. Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini salah satu kalimat yang sering diulang-ulang orang Yaman. Mereka kalau lagi ada kesusahan atau apa, Masya-Allah fa'al, selesai. Kalau sudah terjadi apa yang tidak diinginkan sama mereka, misalkan yang dia tidak ingin terjadi, tapi misalkan dicuri motornya, itu mereka paling mengeluarkan kalimat ini. Masya-Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Selesai sudah. Hilang susahnya semua. Artinya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mau kita berusaha bagaimanapun, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Ya kan, kita Allah menghendaki motor kita dicuri, walau kita gantung sekalipun di rumah, lalu kita masukkan ke kamar, ketika Allah berkeinginkan mencuri tetap tercuri. Marhaban. Iya, ya, kehendak. Ya, itu kan bagian dari kehendak Allah. Kita enggak, kita aman ya sudah. Salah dia. Oh enggak. Jadi itulah yang harus kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Maka yang kita inginkan, makanya kata ulama, kita boleh menginginkan sesuatu, tapi jadikan keinginan Allah di depan keinginan kita. Jangan sampai keinginan kita di depan keinginan Allah. Nah, itu bermasalah. Jadi saya pengen melakukan ini pengen melakukan ini, tapi tambah di ujung insya Allah. Nah, kalimat insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa in yasha Allah. Jangan sama sekali kita mengatakan saya pengen melakukan ini besok, saya pengen melakukan ini besok, saya ingin ini, ingin itu. Silahkan menginginkan, tapi syarat tambah keinginan Allah di depan. Jadikan keinginan kita di belakang keinginan Allah. Saya besok pengen ke sana, tapi insya Allah. Kalau Allah menginginkan, jadi keinginan Allah di depan keinginan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik bermasalah. Soalnya keinginan Allah pasti terjadi. Keinginan kita tergantung. Kalau sesuai dengan keinginan Allah terjadi, kalau enggak sesuai enggak terjadi. Maka jadikan yang dijadikan yang utama adalah keinginan Allah. Insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa in yasha'allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Jadi fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa saja yang Allah inginkan akan terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa saja yang tidak Allah inginkan, lam yakun, pasti tidak terjadi. Dan beliau melanjutkan, la yakhruju min masyiati laftatu nadhirin wala faltatu khatirin bal huwa al-mubdi'ul mu'id al-fa'alu lima yurid la radda li amrih wala mu'aqqiba li qada'ih wala mahraba li 'abdin an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatih.
Kata beliau, tidak ada satu pun yang terlepas dari kehendak Allah, walau itu cuma laftatu nadhirin, cuma sekedip mata. Sekali ini itu tidak terlepas. Kadang kita melihat sekali doang, sekejap mata sekali. Ini juga bagian dari kehendak Allah. Jadi sampai kerlipan mata kita, kedip mata itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Laftatu nadhirin, sekali kedip orang yang melihat. Wala faltatu khatirin, yang apa saja yang terbersit di hati. Ini terbersit, tergores di hati kita, pengen itu semua karena Allah inginkan. Tidak terlepas dari keinginan Allah, apa yang tergores di hati kita walau sekali jalan, tetap pengen itu juga bagian dari yang Allah kehendaki. Bal huwal mubdi'ul mu'id, bahkan Allah adalah yang menciptakan di awal dan yang mengulangi. Allah yang menciptakan, manusia Allah ciptakan, dan nanti Allah akan mengulangi kembali menciptakan yang pernah diciptakan ini. Allah menciptakan kita dunia dari awalnya tidak ada, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian nanti di hari kiamat Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan kembali. Makanya orang kafir nanti di hari kiamat, qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaitana thnatayn. Mereka mengadu ke Allah, ya Allah, fa'tarafna bi dhunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata orang kafir di hari kiamat, ya qalu rabbana, ya Allah, amattana thnatayn, engkau mematikan kami ini 2 kali. Kita mati 2 kali. Artinya awalnya kita mati belum hidup, kemudian Allah hidupkan, baru kemudian Allah matikan lagi. Artinya amattana thnatayn, engkau matikan kami 2 kali. Wa ahyaitana thnatayn, dan engkau menghidupkan kami 2 kali. Yang pertama sekarang, awalnya kita mati, kemudian Allah hidupkan. Nanti Allah matikan, baru di hari kiamat Allah hidupkan kembali. Fahal ila maraddin min sabil, kata mereka. Apakah ada jalan untuk keluar dari qada Allah? Enggak. Kalau sudah di hari kiamat, sudah enggak ada tempat. Fama lahum min mahis, enggak ada tempat untuk berlari dari ketentuan Allah. Masuk syurga ya syurga, ke neraka ya ke neraka. Enggak ada jalan lain. Kalau di dunia mungkin untuk lari dari hukum dunia bisa. Yang kemarin hukuman mati, sekarang berubah jadi hukuman seumur hidup. Yang kemarin dah 20 tahun jadi 10 tahun. Yang kemarin 30 tahun jadi 10 tahun. Boleh. Hukum dunia seperti itu. Hukum Allah, fahal ila maraddin min sabil, la tamanas, tidak ada ma lahum min mahis, tidak ada jalan untuk celah keluar berlari dari neraka jahanam. Sudah keputusan neraka jahanam, enggak ada jalan ketiga. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu golongan di surga, satu golongan di neraka. Jadi itulah ke Allah Subhanahu wa taala, bal huwal mubdi'ul mu'id, akan bahkan Allah adalah zat yang menciptakan di awal dan yang nanti mengembalikan kembali. Kata Allah, kama bada'tum ta'udun wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah mengembalikan kembali. Allah awalnya Allah kita mati, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah menghidupkan kembali seperti halnya ketika masih hidup. Malahan nanti di hari kiamat kita diciptakan oleh Allah sampai sidik jari ini yang garis-garis ini masih sama. Garis-garis ini yang ada di dunia sekarang, entar di hari kiamat kita dibangkit masih sama. Sampai seperti itu. La uqsimu biyaumil qiyamah bala qadirina, kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sampai ini juga masih bisa antar di hari kiamat disamakan, diciptakan dalam keadaan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih sama. Bal huwal mubdi'ul mu'id, bahkan dia Allah adalah zat yang menciptakan di awal kali, al-mu'id, dan yang mengulangi penciptaan kembali. Al-fa'alu lima yurid, Allah yang melakukan apa saja yang beliau kehendaki.
la radda li amrih, tidak ada satupun manusia baik jin ataupun satupun makhluk jin manusia walaupun mereka berkumpul semua untuk menolak ketentuan Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun baik jin dan manusia walaupun semuanya sepakat berkumpul untuk menolak ketentuan Allah. Wala mu'aqqiba li qada'ih, tidak ada satupun manusia dan jin yang bisa mengoreksi ketentuan Allah. Qada Allah, ini si fulan surga, tak ada satupun yang berani mengatakan kenapa ya Allah. Dan ketika Allah mengatakan si fulan neraka, tidak ada satupun manusia atau jin yang berani mengatakan kenapa dia neraka. La mu'aqqiba li qada'ih, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengoreksi qada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bisa kita lanjutkan tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika.